Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Firzatullah, NPM 2021222061. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Salsa Amalia Nurpadilah dengan NPM 2021222057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rusmiati, NPM 2021222154. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Samratul Habibah dengan NPM 2021222129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalina Usna Ramadhani, NPM 2021222140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva Yulida Rahmani, NPM 20212216. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Kamil, NPM 2021222136. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Serta salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi saat ini, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu keharusan bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya di mata dunia. Salah satu bahasa asing yang sangat penting untuk dipelajari adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Dan dilansir dari artikel ilmufakta.com, ada sekitar 77 negara yang menggunakan bahasa Inggris, baik itu dijadikan sebagai bahasa utama maupun tidak. Berdasarkan data English Proficiency Index 2018, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-51 dalam kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian, Lembaga Bahasa Inggris Education First merilis English Proficiency Index edisi tahun 2020 yang menjelaskan tentang kemampuan berbahasa Inggris di negara-negara bukan penutur bahasa Inggris di dunia. Hasilnya menyatakan bahwa Belanda menjadi negara dengan kemampuan bahasa Inggris terbaik. Sementara itu, posisi Indonesia tercatat turun cukup drastis. Kini, Indonesia berada pada peringkat ke-74 dengan kategori kecakapan bahasa Inggris rendah. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda sekaligus sebagai calon pendidik harus mampu menciptakan cara untuk meningkatkan ketertinggalan tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan ketertinggalan suatu negara dalam kecakapan berbahasa Inggris adalah dengan cara melahirkan generasi baru yang bisa menutupi kekurangan generasi terdahulu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Nita untuk menyampaikan materinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan dapat diartikan sebagai pengembangan individu-individu atau kelompok-kelompok kehidupan seperti masyarakat besar atau kecil. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai penyampaian nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan berhubungan erat dengan tujuan dan pandangan hidup pendidik sendiri. Penguasaan bahasa asing menjadi sebuah keharusan di era globalisasi seperti ini. Mengapa? Karena bahasa merupakan suatu instrumen terpenting untuk berkomunikasi dengan orang lain atau juga bisa disebut dengan alat untuk berkomunikasi. Salah satu bahasa asing yang harus dikuasai di era globalisasi ini adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang telah digunakan oleh beberapa negara dan menjadi bahasa penghubung antar bangsa. Menyadari akan pentingnya bahasa Inggris bagi masa depan, maka pembelajaran bahasa Inggris harus diberikan dan diterapkan sedini mungkin di sekolah-sekolah. Pelajaran bahasa Inggris ini secara resmi diajarkan di sekolah dasar sejak tahun ajaran 1994 sebagai mata pelajaran muatan lokal. Walaupun dalam kenyataannya ada beberapa sekolah yang sudah memprogramkan pelajaran bahasa Inggris bagi siswanya yang duduk di bangku kelompok belajar TK atau disebut pendidikan anak usia dini. Nah, dalam era informasi dan globalisasi ini,
pemerintah itu menyadari pentingnya peran bahasa Inggris untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk bekal memajukan dirinya ke tingkat internasional. Pelajaran bahasa Inggris ini juga perlu diterapkan sejak dini, karena dengan pembelajaran bahasa Inggris sejak dini, seorang anak akan lebih mudah mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya di saat anak tersebut menginjak usia remaja, ketika anak itu memasuki sekolah dasar, SMP, ataupun ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, bahasa Inggris yang diajarkan gurunya akan lebih melekat pada ingatannya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diajarkan bahasa Inggris saat dia duduk di bangku TK ataupun PAUD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Salma untuk menyampaikan materinya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu metode pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Nah, sebagai seorang guru, kita perlu memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan bakat siswa, serta sesuai dengan perkembangannya. Nah, oleh karena itu, sebuah metode pembelajaran sangat penting untuk seorang guru sebelum mengajari anak muridnya. Dengan metode yang menarik dan tepat, diharapkan siswa mampu mendapatkan prestasi yang baik dan tidak mudah bosan dalam pembelajarannya. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya yaitu metode TPR. Metode TPR ini atau Total Physical Response adalah salah satu metode pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini yang penerapannya berhubungan antara perintah, ucapan, dan gerakan, sehingga seorang anak lebih mudah untuk menguasai bahasa dalam pembelajarannya. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan anak-anak dapat menangkap dan memaksimalkan pembelajarannya secara bertahap, agar kemampuannya juga ketertarikannya terhadap bahasa Inggris kedepannya mampu memahami dan mulai mengingat kosakata baru yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Metode-metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Amalina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai metode melalui gerak dan lagu. Salah satu contoh yang bisa seorang guru lakukan adalah dengan mengajak anak untuk menyanyikan lagu, mengikuti gerakan sesuai dari perintah lagu tersebut. Misalnya, kita menyanyikan lagu If You're Happy and Then You Know It. Nah, dengan metode gerak dan lagu ini, diharapkan kemampuan bahasa Inggris anak dapat meningkat dengan baik dan kemudian setiap anak dapat bertambah kosakatanya. Nah, dan anak juga mampu menguasai berbagai lagu yang diajarkan guru serta mampu berkomunikasi dengan teman dan guru dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan pembelajaran seperti ini, anak tidak akan merasa jenuh, bosan, atau malas. Justru mereka akan merasa senang dan ceria, dan anak akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh kita. Nah, selanjutnya ada metode bermain peran. Menurut Piaget, dengan bermain peran dapat menjadi bukti perilaku anak yang menyatakan main peran ditandai dengan penerapan alur cerita dan dialog yang diingatnya. Penerapan metode ini baik untuk melatih keterampilan sosial, memberi pengaruh positif pada anak, dan pada kemampuan mental serta perilaku anak juga kemampuan berbicara bahasa Inggris. Selain itu, juga dapat menambahkan kosakata yang diperoleh melalui membaca dan menyimak dari kegiatan bermain peran ini. Dan yang terakhir ada metode menonton film. Nah, dengan menggunakan metode ini sebagai media pembelajaran akan lebih menarik perhatian anak karena semua anak itu tentunya sangat menyukai film, terlebih film kartun atau animasi. Anak-anak khususnya anak usia dini sangat menggemari film kartun atau animasi karena tokohnya yang menarik, lucu, dan bahasanya yang ringan, serta banyak perpaduan warna yang dapat membuat anak semakin suka melihatnya.
Dan ini menjadi salah satu jembatan untuk kita agar mereka lebih giat lagi untuk belajar bahasa Inggris melalui film tersebut. Sini saya akan menerangkan kesimpulan. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang memiliki peran sangat penting di era globalisasi ini. Melalui bahasa Inggris, banyak hal yang bisa disalurkan secara global. Salah satunya manfaat dari menguasai bahasa Inggris adalah kita bisa memperkenalkan keanekaragaman yang kita miliki ke negara luar. Dengan menguasai bahasa Inggris, seorang akan mempunyai nilai tambah dalam kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, seseorang yang menguasai bahasa Inggris memiliki peluang lebih besar untuk memperkenalkan serta memajukan dirinya ke tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva Yulida Rahmani, NPM 202122161. Berdasarkan simpulan dari teman-teman yang saya sampaikan tadi, bahwa tenaga pendidikan tidak hanya bisa disampaikan oleh seorang guru, tetapi bisa juga oleh orang tua atau orang-orang di sekitar lingkungan itu. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar lingkungan itu atau di sekitaran anak usia dini mampu memberikan contoh yang baik, terutama dalam metode pembelajaran penerapan bahasa Inggris. Tenaga pendidik diharapkan mampu mendorong aktivitas untuk anak usia dini agar lebih aktif lagi. Bermain juga adalah salah satu sarana untuk menyampaikan atau memberi metode pembelajaran bahasa Inggris. Bahkan seni dan pendidikan fisik pun bisa menjadi sarana utama agar suasananya terlihat lebih bebas dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.